Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Sebelum kita membahas mengenai reaksi redoks, perhatikan beberapa peristiwa berikut. Yang pertama adalah peristiwa minyak goreng yang dibiarkan terbuka pada ruangan, di mana biasanya minyak goreng yang dibiarkan terbuka ini akan menyebabkan lama-kelamaan minyak goreng menjadi tengi atau bau tidak sedap. Kemudian, peristiwa pembakaran bahan bakar bensin pada kendaraan, peristiwa pembakaran kayu, dan pengkaratan besi. Nah, beberapa peristiwa ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang melibatkan adanya oksigen. Jadi, minyak bisa menjadi tengi ketika minyak goreng tersebut didiamkan terbuka lama pada ruangan sehingga minyak goreng akan bereaksi dengan oksigen dan menyebabkan minyak tersebut menjadi tengi. Begitu pula dengan pagar besi yang berkarat ini adalah karena besi terkena udara atau kelembaban sehingga menyebabkan dia menjadi berkarat. Nah, beberapa peristiwa ini merupakan salah satu contoh peristiwa reaksi oksidasi yang terjadi di alam. Nah, tidak hanya melibatkan oksigen saja, ada beberapa reaksi yang melepaskan oksigen ataupun beberapa peristiwa yang melibatkan oksigen, hidrogen, ataupun elektron dalam kejadian sehari-hari. Nah, beberapa peristiwa tersebut akan kita pelajari pada video kali ini mengenai reaksi reduksi dan oksidasi. Konsep reaksi reduksi oksidasi atau redoks seperti yang sudah pernah kita bahas, ada yang mengenai pengikatan dan pelepasan oksigen, pengikatan dan pelepasan hidrogen, kemudian pelepasan dan pengikatan elektron, dan yang terakhir adalah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Sebelumnya, kita sudah belajar menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa. Konsep reaksi redoks serta oksidator dalam reduktor dalam reaksi redoks. Nah, dalam reaksi redoks ada istilah oksidator dan reduktor. Nah, perlu kalian ketahui, reaksi redoks adalah reaksi yang berlangsung secara bersamaan antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Sehingga dalam satu reaksi tersebut dikatakan reaksi redoks ketika terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Seperti contoh berikut, di sini terdapat reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, yang artinya di sini CuO mengalami reaksi reduksi, H2 mengalami reaksi oksidasi. CuO mengoksidasi H2, yang artinya CuO mengalami reduksi, dan ini adalah hasil dari reduksinya, yaitu Cu. CuO mengalami reduksi sehingga disebut dengan oksidator. Jadi, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Kemudian, Cu dinamakan hasil reduksi. Sedangkan H2 mereduksi CuO sehingga H2 mengalami oksidasi yang disebut dengan reduktor. Sehingga zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Kemudian H2O merupakan hasil oksidasi. Nah, bagaimana cara menentukan senyawa tersebut mengalami reduksi atau oksidasi? Kita akan pelajari beberapa konsep untuk menentukan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi oksidasi dijelaskan dengan beberapa konsep dan mengalami perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, konsepnya adalah mengenai pelepasan dan penggabungan oksigen.
Berdasarkan konsep ini, reaksi reduksi adalah reaksi yang melepas atau reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Dan zat yang mengalami reduksi atau yang kehilangan oksigen akan disebut dengan oksidator. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi kebalikan dari reduksi. Kalau tadi melepas oksigen, reaksi oksidasi adalah reaksi penggabungan oksigen pada suatu zat. Dan zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Nah, contoh dari reaksi pembentukan Cu dari Cu2O yang di sini kita lihat ada reaksi Cu2O ditambah C menjadi Cu dan Co. CuO mengalami reduksi, dia melepas oksigen menjadi Cu, sehingga Cu2O disebut dengan oksidator karena dia mengalami reduksi, yaitu melepas oksigen. Nah, contoh untuk reaksi selanjutnya, reaksi oksidasi pada konsep ini adalah reaksi pengkaratan besi, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Ketika besi berikatan dengan oksigen, akan membentuk Fe2O3, sehingga besi di sini bertindak sebagai reduktor, di mana reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Jadi Fe mengalami oksidasi karena dia berikatan atau mengikat oksigen. Nah, jadi ini adalah contoh reaksi reduksi di mana melepas oksigen untuk membentuk Cu, sedangkan reaksi yang kedua ini adalah reaksi oksidasi di mana Fe mengikat oksigen untuk membentuk Fe2O3. Konsep yang kedua adalah konsep pelepasan dan penerimaan elektron. Berdasarkan konsep ini, reaksi reduksi adalah reaksi yang menerima elektron. Jadi, reaksi reduksi yang mengalami reduksi adalah disebut dengan oksidator, kemudian reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepas elektron. Contohnya adalah, dalam satu reaksi tentu melepas dan menerima elektron itu berlangsung secara bersamaan dalam suatu reaksi reduksi oksidasi. Contohnya di sini adalah reaksi Na ditambah Cl2 menjadi NaCl. Nah, kalau kita uraikan menjadi setengah reaksi, di sini setengah reaksi reduksinya adalah Cl2 membentuk Cl-. Jadi, Cl2 untuk membentuk Cl- dalam NaCl harus menerima elektron sebanyak 2 elektron sehingga dia membentuk 2 Cl-. Karena dia dalam reaksi ini menerima elektron, maka Cl2 dalam reaksi ini mengalami reaksi reduksi atau disebut dengan oksidator. Sedangkan setengah reaksi oksidasi, Na untuk membentuk Na+ sehingga menjadi NaCl, dia harus melepas satu elektronnya sehingga Na di sini mengalami oksidasi dan dia sebagai reduktor. Jadi, dalam suatu reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks akan adanya pelepasan dan penerimaan elektron secara bersamaan. Jika salah satu zat melepas elektron, tentu zat lainnya akan menerima elektron untuk membentuk senyawa. Jadi pada kasus ini Cl2 yang bertindak sebagai oksidator karena dia mengalami reduksi yaitu menangkap elektron, sedangkan Na bertindak sebagai reduktor karena dia melepas elektron untuk membentuk Na+. Jadi itu konsep yang kedua mengenai pelepasan dan penerimaan elektron. Konsep yang ketiga adalah konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau Bilox. Nah, dalam konsep ini, reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami atau ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang ditandai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Nah, mengenai bilangan oksidasi atau Bilox, sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Jika kalian masih belum memahami, silakan dipelajari mengenai penentuan bilangan oksidasi. Karena ini adalah salah satu
konsep yang digunakan dalam menentukan suatu reaksi tersebut mengalami reduksi atau oksidasi, atau reaksi tersebut termasuk redoks atau tidak. Nah, jadi kita perhatikan bersama. Di sini ada satu persamaan reaksi yang dimana kalian akan menentukan yang manakah yang termasuk reduktor atau oksidator, atau yang manakah zat yang mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, karena ini konsep bilangan oksidasi, maka kalian harus menentukan bilox masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Kita sudah mempelajari mengenai penentuan bilox. Di sini CuNO3 2 kali, O biloxnya adalah -2, di sini ada 6 bilox O, sehingga nanti di sini jumlahnya adalah sama dengan -12. Nah, diingat ini adalah senyawa netral, sehingga totalnya, jumlah total bilangan oksidasinya adalah sama dengan 0. Kemudian N biloxnya adalah +5, Cu adalah +2. Kemudian Al, nah ini adalah unsur bebas, dia sendiri, maka biloxnya adalah sama dengan 0. Kemudian Al adalah golongan 3A, biloxnya adalah sama dengan +3, tapi di sini Al dalam senyawa baru dia bilangan oksidasinya adalah +3. Sedangkan Al dalam unsur bebas, dia biloxnya sama dengan 0. N biloxnya +5, O adalah -2. Cu dalam hal ini dia sebagai unsur bebas, biloxnya sama dengan 0, sedangkan Cu di sini adalah dalam senyawa, makanya biloxnya adalah sama dengan +2. Nah, setelah kita menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur, sekarang kita hubungkan. Cu di sini dia berubah menjadi Cu. Cu dalam CuNO3 2 kali berubah menjadi Cu, bilox yang awalnya +2 menjadi 0. Dari +2 menjadi 0, dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, sehingga senyawa CuNO3 2 kali mengalami reaksi reduksi untuk menjadi Cu. Dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan kita lihat N dia tidak mengalami perubahan, dia masih tetap +5, di sini +5. O juga tidak mengalami perubahan dari -2 menjadi -2, sehingga dia tidak mengalami reduksi maupun oksidasi. Selanjutnya adalah Al, di sini Al sama dengan 0. Al di sini sama dengan +3, dari 0 menjadi +3, dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sehingga disebut reaksi oksidasi. Nah, jadi seperti itu cara menentukan reaksi reduksi dan oksidasi dalam suatu reaksi redoks. Sehingga persamaan ini disebut dengan reaksi redoks karena dalam persamaan ini terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Kemudian reduktornya adalah Al karena Al mengalami oksidasi, sedangkan oksidatornya adalah CuNO3 2 kali karena dia mengalami reduksi. Kemudian AlNO3 3 kali ini dinamakan hasil oksidasi, sedangkan Cu ini merupakan hasil reduksi. Jadi seperti itu konsep penentuan reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi. Dan yang terakhir adalah konsep pelepasan dan pengikatan hidrogen. Berdasarkan pengikatan dan pelepasan hidrogen, reaksi yang mengikat hidrogen itu mengalami reaksi reduksi, sedangkan yang melepas hidrogen itu mengalami reaksi oksidasi. Contohnya adalah reaksi berikut. NH3 ditambah CuO menjadi N2 ditambah Cu ditambah H2O. Di sini NH3 untuk menjadi N2 atau nitrogen, dia harus melepaskan hidrogen sehingga NH3 ini mengalami oksidasi karena dia melepas hidrogen untuk membentuk gas nitrogen, sehingga NH3 disebut dengan reduktor. Contoh yang kedua adalah ini termasuk reaksi oksidasi. Karena, ini adalah termasuk reaksi reduksi karena dia mengikat hidrogen
Jadi oksigen berikatan dengan hidrogen untuk membentuk H2O, sehingga ini namanya reaksi reduksi, dan oksigen di sini karena dia mengikat hidrogen disebut dengan oksidator. Nah, jadi sekian tadi mengenai konsep-konsep dalam penentuan reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi sudah ada 4 konsep dalam menentukan reaksi reduksi dan oksidasi. Selanjutnya ada istilah reaksi autoredoks atau disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi adalah reaksi yang di dalamnya itu suatu zatnya, yaitu reduktor dan oksidatornya satu atau sama, sehingga dalam satu reaksi redoks, zat yang mengalami reduksi dan oksidasinya sama, sehingga zat yang sebagai reduktor dan oksidatornya adalah unsur yang sama. Nah, contoh dari reaksi autoredoks sebagai berikut. Seperti biasa, kalian tentukan dulu masing-masing bilangan oksidasinya. Cl2 adalah unsur bebas sehingga biloxnya sama dengan 0. Kemudian Na golongan 1A sehingga plus 1. O adalah min 2. H adalah plus 1. Na adalah golongan 1A maka dia plus 1 sehingga Cl-nya adalah sama dengan min 1. Dan seterusnya. Setelah kalian menentukan bilox, kalian bisa perhatikan di sini Cl2 semula adalah dia biloxnya sama dengan 0, Cl2 di sini berubah menjadi Cl dalam NaCl. 0 menjadi min 1, dia mengalami penurunan bilangan oksidasi sehingga dia mengalami reduksi. Sehingga Cl2 mengalami reduksi menjadi NaCl. Karena dia mengalami reduksi, maka Cl2 disebut oksidator. Nah, tapi ternyata Cl2 juga mengalami perubahan menjadi NaClO. Biloxnya adalah plus 1. Karena dia dari 0 menjadi plus 1, dia mengalami kenaikan bilox sehingga mengalami reaksi oksidasi. Karena dia mengalami oksidasi, dia juga disebut reduktor. Jadi pada senyawa Cl2 mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Itulah disebut dengan reaksi autoredoks. Cl2 sebagai reduktor karena mengalami oksidasi, Cl2 pun sebagai oksidator karena mengalami reduksi. Jadi ini adalah contoh dari reaksi autoredoks. Reaksi autoredoks itu salah satu jenis reaksi redoks. Nah, sedangkan reaksi yang kedua adalah reaksi konproporsionasi. Ini adalah reaksi lawan reaksi autoredoks atau kebalikan dari reaksi autoredoks. Kalau tadi pada reaksi autoredoks satu senyawanya mengalami oksidator dan reduktor atau mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus, sedangkan pada reaksi konproporsionasi merupakan reaksi redoks dengan hasil reduksi dan oksidasi berupa unsur yang sama. Jadi di sini unsur yang samanya adalah hasil reaksinya. Kalau tadi zat yang mengalami, kalau di sini adalah hasil reaksinya. Sama seperti tadi, kalian tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam senyawa. Kemudian kalian perhatikan di sini, H tidak mengalami perubahan bilox, yaitu plus 1. S dia sama dengan min 2. Di sini S-nya sama dengan 0 karena termasuk unsur bebas. Dari min 2 menjadi 0, dia mengalami kenaikan bilox sehingga mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan S di sini plus 4 menjadi 0 sehingga dia mengalami reaksi reduksi karena penurunan bilangan oksidasi. Nah, kita perhatikan S di sini merupakan hasil reduksi SO2 dan hasil oksidasi H2S. Sehingga di sini disebut dengan reaksi konproporsionasi karena hasil reaksinya adalah hasil reduksi dan hasil oksidasi sekaligus. Itu dia perbedaan reaksi autoredoks dan reaksi konproporsionasi. Jadi kedua reaksi ini adalah termasuk reaksi redoks. Nah, namun memiliki jenis yang berbeda. Jadi sekian tadi penjelasan mengenai reaksi reduksi dan oksidasi serta penentuan mengenai reaksi reduksi dan oksidasi
dari beberapa konsep yang sudah Ibu jelaskan. Dapat kita simpulkan mengenai materi ini, reaksi redoks terdiri dari oksidator dan reduktor, di mana oksidator adalah disebut juga dengan pengoksidasi atau yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi atau dirinya sendiri mengalami reaksi reduksi sehingga disebut dengan oksidator. Sedangkan reduktor atau pereduksi adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi atau dirinya sendiri mengalami oksidasi. Nah, kemudian reaksi reduksi itu adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Konsep reduksi adalah dengan melepas oksigen atau reaksi yang mengalami pelepasan oksigen, kemudian reaksi yang terjadi karena penangkapan elektron dan pengikatan hidrogen itu termasuk reaksi reduksi. Sedangkan reaksi yang melibatkan atau mengikat oksigen dan melepas elektron serta melepas hidrogen termasuk reaksi oksidasi. Nah, jadi dapat kalian ringkas mengenai pembelajaran kali ini bahwa redoks itu adalah reaksi yang dalam reaksi tersebut terjadi reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Itu baru disebut dengan reaksi redoks, dan menentukannya adalah bisa dengan 4 konsep, yaitu bilangan oksidasi, oksigen, elektron, dan hidrogen. Dan zat yang mengalami reduksi disebut dengan oksidator, zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Contoh soal dari materi ini, reaksi termit menghasilkan besi cair yang sering digunakan untuk mengelas benda-benda dari besi. Reaksinya adalah sebagai berikut. Al direaksikan dengan Fe2O3 menjadi Fe ditambah Al2O3. Dari reaksi ini, tentukanlah bilangan oksidasi dari zat oksidator. Nah, zat oksidator berarti dia mengalami reduksi, dan tentukan hasil reduksinya. Berarti kalian harus menentukan biloks dari reaksi berikut, sehingga konsep yang dapat kalian gunakan adalah konsep bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi dan mengalami pelepasan oksigen, penangkapan elektron, dan penurunan bilangan oksidasi atau mengikat hidrogen. Berarti kali ini konsep yang bisa kita gunakan adalah penurunan bilangan oksidasi. Dari reaksi yang sudah diketahui, kalian tentukan biloksnya. Di sini biloksnya dari Al adalah sama dengan 0 karena Al di sini sebagai unsur bebas. Sedangkan Fe2O3, O biloksnya adalah min 2 karena ada 3 menjadi min 6. Fe2 supaya diingat kalian ini adalah unsur senyawa netral sehingga biloksnya sama dengan 0 totalnya, karena O3 sama dengan min 6, karena O-nya ada 3, min 6, maka sama dengan 0, supaya sama dengan 0, Fe2-nya adalah plus 6, Fe-nya saja adalah plus 3. Sedangkan Fe dalam unsur bebas ini biloksnya sama dengan 0. Kemudian Al2O3, O di situ biloksnya sama dengan min 2 karena ada 3 sama dengan min 6, sehingga Al2-nya adalah plus 6, sehingga Al saja adalah plus 3. Kita perhatikan Al di sini unsur bebas 0 menjadi Al2O3 menjadi biloksnya plus 3, sehingga Al mengalami kenaikan bilangan oksidasi, Al mengalami reaksi oksidasi, sedangkan Fe2O3, Fe plus 3 menjadi 0, dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, dia mengalami reaksi reduksi. Sehingga pertanyaannya berapakah bilangan oksidasi yang mengalami oksidator? Yang sebagai oksidator di sini adalah Fe2O3 karena dia mengalami penurunan bilangan oksidasi atau mengalami reduksi, sehingga biloksnya adalah sama dengan plus 3. Dan hasil reduksinya adalah Fe. Jadi sesuai pertanyaan, bilangan oksidasi dari oksidatornya adalah
plus 3, sedangkan hasil reduksinya adalah Fe. Itu adalah contoh dari penentuan bilangan oksidasi dalam reaksi redoks. Nah, untuk latihan silakan dikerjakan pada buku catatan dan dikumpulkan pada Google Classroom. Kalian identifikasikan untuk yang nomor 1, kedua persamaan reaksi ini, identifikasikan apakah reaksi A dan reaksi B ini termasuk reaksi redoks. Diingat reaksi redoks berarti dia harus ada reduksi dan oksidasi. Kalian bisa menentukan dengan konsep bilangan oksidasi. Kemudian yang nomor 2, tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi dari persamaan berikut. Jadi kalian menentukan yang manakah yang termasuk oksidator atau reduktor, serta hasil reduksi dan hasil oksidasinya. Dikerjakan dan dikumpul pada Google Classroom. Baik, sekian materi mengenai reduksi dan oksidasi dengan 4 konsep. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian dapat memahami materi dengan baik, dan sampai jumpa.